Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kembali kita bisa ada di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Baik, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Kita semua sebagai orang percaya tentu kita sangat kenal ayat ini. Sebuah amanat yang disebut sebagai amanat agung. Sebuah amanat yang besar. Sebuah pesan, perintah yang agung, yang mulia bagi setiap orang yang percaya sebelum Yesus naik ke surga. Dan tentu saja ini yang kemudian menjadi tujuan keselamatan bagi setiap orang percaya. Tujuan keselamatan itu bukan surga, saudara. Tujuan keselamatan adalah melakukan amanat agung Yesus. Kalau kita melakukan amanat agung Yesus, surga itu pasti. Surga itu sudah pasti. Tidak perlu dikejar. Setelah Yesus bangkit, dia menjadi raja di atas segala raja. Dalam 1 Korintus pasal 15. Setelah Yesus bangkit, dia kemudian diberikan nama di atas segala nama. Filipi pasal 2. Setelah Yesus bangkit, dia diberikan kuasa untuk dapat memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Injil Yohanes pasal 17. Saya akan menyorot kepada ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Setelah Yesus bangkit, dia menerima segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Haleluya. Dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi, saudara, manusia bisa melakukan segalanya, bisa. Tapi tidak seorang pun bisa memberikan hidup kekal kepada kita. Tidak ada yang dapat melakukan sesuatu yang membuat kita bisa menerima kehidupan kekal. Saya menonton di YouTube dari Nas Daily itu. Di Israel, saudara, mereka bisa buat madu sendiri tanpa lebah. Bisa. Dan kandungan vitamin nutrisinya persis seperti madu yang alami itu. Di Israel mereka bisa bikin ikan salmon tanpa ikan, tanpa ada kandungan ikan. Tetapi rasa, tekstur, vitamin dan nutrisinya persis seperti ikan salmon. Di Israel mereka bisa merekayasa dengan gelombang suara sehingga semua telur yang menetas itu ayam betina, tidak ada yang jantan. Karena ayam jantan itu tidak ada gunanya, saudara, selain untuk taji ayam aja. Kita kan tidak potong ayam jantan untuk makan. Ayam jantan tidak bertelur. Jadi mereka merekayasa genetika sedemikian sehingga yang menetas itu hanya ayam betina, saudara. Bisa. Tidak masuk di akal, tapi bisa dilakukan oleh teknologi. Bisa. Tapi satu hal yang manusia tidak dapat lakukan, memberikan hidup yang kekal. Dan itu harus menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan setiap hari. Karena apa? Dalam 2 Petrus pasal 3 dikatakan,
langit dan bumi suatu saat akan lenyap. Segala unsur-unsur di dalam dunia ini akan dihancurkan. Tidak ada yang tersisa, saudara. Habis. Sehingga tidak ada kekuatan teknologi pengetahuan apapun yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, Yesus setelah dia bangkit, dia memberikan amanat kepada setiap orang percaya. Untuk apa? Lewat inilah kita mencapai kehidupan kekal itu. Didasari dengan pernyataan Yesus bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Lalu kuasa itu untuk apa? Tentu saja dalam kepentingan amanat agung ini. Yang pertama yaitu kuasa untuk memuridkan. Kuasa untuk memuridkan. Lukas pasal 20. Ayat 1 dan ayat 2. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah, ia memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Yesus mengajar dengan kuasa. Dia mengajar dengan kuasa, saudara. Dia tidak asal berbicara. Di bagian lain, orang-orang Yahudi itu betul-betul tertarik dengan pengajaran Yesus. Karena dia mengajar mereka dengan kuasa. Setiap kali kita mau mendengar firman Tuhan, kita berdoa agar kita diberkati dengan kemampuan, kesanggupan untuk dapat mengerti firman Tuhan, untuk dapat percaya kepada firman Tuhan, untuk dapat mendengar firman Tuhan dengan baik, dan juga untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Artinya untuk menyampaikan firman Tuhan dan untuk mendengar firman Tuhan, kita butuh kuasa, saudara. Banyak orang datang ibadah, mendengar firman Tuhan yang sama, tapi tidak banyak orang bertumbuh di dalam Tuhan. Karena mereka tidak mendengar firman dengan kuasa. Sehingga firman itu sambil lalu saja. Seperti dalam perumpamaan tentang orang yang menabur itu. Firman Tuhan itu hilang begitu saja. Demikian pula di dalam pemberitaan firman Tuhan. Setiap hamba Tuhan harus menyampaikan firman kebenaran Tuhan di dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Bukan di dalam hikmatnya, bukan di dalam pengetahuannya. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Banyak kali orang terkesima dengan para penyampai kebenaran firman Tuhan, para pengkhotbah-pengkhotbah yang kata-katanya luar biasa, menarik, menakjubkan. Tidak salah, saudara. Tapi hati-hati, jangan cepat kagum dengan orang yang fasih lidah.
Karena banyak orang juga menyampaikan firman Tuhan seolah-olah benar hanya karena dia fasih lidah. Seolah-olah benar, kelihatannya benar hanya karena dia pintar omong. Rasul Paulus katakan sekalipun dia punya segala hikmat pengetahuan, dia bilang aku tidak datang kepadamu dengan hikmat manusia. Aku tidak datang kepadamu dengan kekuatan manusia. Bahkan seringkali aku datang di dalam ketakutan. Aku datang dalam kegentaran. Aku tidak berani. Tetapi kalau aku datang menyampaikan firman, perkataan ku sampaikan dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Sekarang ini bertaburan di Facebook, di manapun media sosial. Kita mendengar khotbah dari siapapun, dimanapun, kapanpun. Tidak salah saudara. Tapi mari kita waspada, kita hati-hati juga. Karena penyampai kebenaran firman Tuhan, ada juga yang salah, ada juga yang sesat, ada juga yang tidak benar, ada juga yang untuk kepentingan diri sendiri, ada juga untuk kepentingan tertentu. Rasul Paulus betul-betul menghambakan dirinya, menganggap dirinya kosong. Dia bilang segala sesuatu yang dulu menjadi keuntungan bagiku, segala pengetahuan yang aku dapat, aku anggap sampah karena pengenalanku kepada Kristus. Ini pesan kepada saya sendiri sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan. Nah, pesan kepada kita semua sebagai murid, mari kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 8. Injil Lukas pasal 8 ayat 18. Injil Lukas pasal 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara, perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikanlah bagaimana kita mendengar firman, saudara. Jangan mendengar dengan perasaan kita. Jangan mendengar dengan logika berpikir manusia kita. Kayaknya ini tidak pas buat saya. Kayaknya ini firman tidak terlalu penting. Yang saya butuhkan bukan ini. Mari kita memperhatikan betul-betul cara kita mendengar firman Tuhan. Di dalam Kisah pasal 17 ayat yang ke-11 dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Hidup mereka lebih baik, keadaan mereka lebih baik, hati mereka lebih baik, karena mereka menerima firman dengan kerelaan hati. Mereka mendengar firman dengan hati yang tulus. Masih banyak orang percaya yang suka memilih dan memilah firman Tuhan, mana yang dia suka, mana yang dia tidak suka, mana yang dia mau terima, mana yang dia tidak mau terima. Tetapi apapun itu saudara, mari kita berusaha, berjuang, berdoa supaya Tuhan memberikan kita kuasa untuk kita sungguh-sungguh mengerti firman yang kita dengar. Amin. Injil Matius pasal 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Ini yang salah bukan yang sampaikan firman, tapi ini persoalan yang mendengar, saudara.
yang mendengar firman dan tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ini juga termasuk orang yang mendengar tapi tidak mengerti. Mendengar firman segala menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Datang penindasan penganiayaan karena firman, orang itu pun segera murtad. Datang penindasan penganiayaan karena firman. Jadi saat kita mendengar firman, kita harus paham bahwa karena pengetahuan kita kepada firman Tuhan itu, bisa datang penganiayaan, bisa datang kesukaran, karena pengetahuan kita kepada firman. Justru karena pemahaman kita kepada firman itu. Ayat 29, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Mendengar firman, percaya di dalam gereja, tapi begitu keluar gereja, berat. Susah, mana bisa, tidak mungkin. Kekhawatiran dunia menghimpit. Inilah orang yang mendengar tapi tidak mengerti. Sementara ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Haleluya. Dan karena itu ia berbuah. Karena itu untuk kita memahami firman sungguh, tidak cukup hanya kita dengar di gereja. Kita pulang, mari kita merenungkan kembali firman Tuhan itu. Mari kita membaca kembali kebenaran firman Tuhan itu. Gereja menyediakan warta jemaat itu ya, ringkasan khotbah. Jangan cuma lihat beta tugas ke sonde. Ya. Tapi lihat, baca kembali firman Tuhan itu. Tadi kisah pasal 17 tadi, orang-orang di Berea itu lebih baik hidupnya daripada orang-orang di Tesalonika. Mereka menerima firman yang sama, yang menyampaikan firman juga orang yang sama. Tapi hasilnya berbeda, karena mereka menerima firman dengan hati yang tulus dan juga menyelidiki setiap firman itu. Tuhan mau saudara kita bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Amin. Ya. Tuhan memberikan kita kuasa untuk apa? Untuk memuridkan dan sekaligus juga untuk menjadi murid yang baik. Karena kehidupan kita ini terus belajar. Selama kita masih hidup, kita belajar terus. Sampai kita mati baru kita berhenti belajar, saudara. Masih sampai tua kita banyak hal yang kita tidak paham, kita tidak mengerti. Karena itu kita harus terus belajar. Yang kedua, kuasa yang Tuhan Yesus miliki setelah dia bangkit dari surga, dia berikan kepada setiap kita, yaitu kuasa untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang sehat dan berfungsi. Dalam amanat agung tadi kita membaca, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus, mari kita melihat 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 dan 13. 1 Korintus 12 dan 13, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita semua dibaptis menjadi satu tubuh, menjadi anggota tubuh Kristus. Itulah salah satu fungsi dari baptisan air, memasukkan kita semua menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Nah, setelah kita menjadi satu di dalam tubuh Kristus, menjadi anggota-anggota tubuh Kristus,
tentu Tuhan mau kita berfungsi sebagai anggota yang baik. Amin. Ya. Kita berfungsi itu bukan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak Tuhan yang menempatkan kita di dalam anggota tubuh Kristus. Ayat yang ke-18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Amin. Jadi ketika kita ada di dalam anggota tubuh Kristus, di dalam jemaat Tuhan, mari kita berfungsi bukan menurut mau-maunya kita, tapi menurut mau dan kehendaknya Tuhan. Kalau kita menjadi anggota suatu perusahaan, kita kan tidak kerja menurut maunya kita. Ada job deskripsinya, ada SOP-nya, ada aturannya. Tidak bisa kita ikut mau-maunya kita sendiri. Kita pegawai negeri, ada aturannya. Bukan kita ikut kita punya mau. Demikian pula kita di dalam anggota tubuh Kristus itu. Di dalam setiap jemaat lokal. Tuhan mau kita berfungsi, saudara. Tuhan mau kita berperan. Amin. Lalu apa yang saya buat? Banyak pelayanan di gereja saya tidak bisa. Minimal kita jadi pendoa-pendoa. Ya. Kalau kita tidak bisa buat apa-apa, mari kita menjadi pendoa. Banyak juga anggota tubuh di tubuh kita yang tidak kelihatan kan. Sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang selalu dibaharui setiap hari itu tidak terlihat. Tapi itu fungsinya vital, saudara. Ya. Doa itu tidak terlihat, tapi perannya luar biasa. Ya. Kalau jemaat Tuhan kita tidak bisa berfungsi yang terlihat seperti di mimbar ini atau di depan atau di mana saja. Mari kita mengambil peran sebagai pendoa-pendoa di dalam jemaat Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan butuh kuasa doa, saudara. Amin. Pekerjaan Tuhan, manusia sehebat apapun tidak dapat bekerja dengan benar tanpa kuasa doa itu. Kadang-kadang kita beralasan, saya bisa bikin apa? Menyanyi juga tidak bisa, main musik juga tidak bisa. Mau senyum, terima tamu senyum, saya pun gigi juga berantakan. Tahu mau bikin apa? Tidak usah pikir susah, saudara. Mari kita berperan di dalam apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Tuhan menaruh setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk sebuah tugas tertentu, untuk sebuah peran tertentu. Jangan kita menjadi anggota tubuh yang lumpuh, yang tidak bisa buat apa-apa, yang cuma ada saja tapi tidak berperan. Sebagai anggota tubuh, di dalam ayat 21 dan 22, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Sebagai anggota tubuh, kita semua saling membutuhkan, saudara. Amin. Ya. Sebagai anggota tubuh, kita semua saling membutuhkan. Ya. Jangan saling membenci, saudara. Tadi pujian sebelum firman. Ya. Ajar kami apa? Saling mengasihi. Karena kita anggota tubuh yang sama. Tidak ada satupun bagian dari anggota tubuh kita yang membenci anggota tubuh yang lain. Tidak ada. Karena dia sadar, setiap anggota tubuh kita ini sadar. Dia butuh anggota yang lain. Mari kita menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati. Menerima firman Tuhan dengan ketulusan hati agar hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus dan seterusnya. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus, mari kita saling menghormati, saudara. Saling menghormati, saling menghargai. Ada memang anggota tubuh itu yang tugasnya sebagai mata dan mulut. Dia cuma lihat yang kurang di mana, yang lebih di mana, baru dia kasih tahu, dia omong. Hei, lu tuh jangan cuma bisa lihat dan omong, lu juga harus bisa buat. Tidak bisa juga karena mata ini, mulut tidak bisa berfungsi sebagai tangan. Dia cuma bisa berfungsi sebagai mata dan mulut. Ya hargai juga orang-orang seperti ini. Kadang-kadang kita mau semua jadi tangan.
Kita mau semua jadi kaki, tapi tidak. Memang ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk melihat. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang kurang, ada yang lebih. Itu Tuhan tempatkan di dalam anggota tubuh Kristus itu. Jadi mari kita saling menghormati, saling menghargai. Ada anggota tubuh yang bagiannya di belakang saja, di belakang. Tidak kelihatan. Ya jangan marah. Lalu bilang sekali-sekali kau jalan mundur kek supaya orang juga lihat saya. Masa kau jalan maju terus yang kelihatan cuma di depan aja. Ya kan gak bisa. Semuanya punya tempat masing-masing. Dan tempat itu punya fungsi yang vital. Tulang belakang ini saudara tidak pernah kelihatan saudara. Tapi jangan main-main di tulang belakang kita. Tidak kelihatan. Karena itu bukan kita mengejar penghormatan dari manusia. Tapi kita justru harus saling menghormati. Yang terakhir dari tubuh Kristus. Ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya. Saling merasakan kesusahan dan kebahagiaan bersama, saudara. Ya. Jangan iri hati, jangan dengki, jangan cemburu. Tadi kasih itu tidak cemburu. Ya. 1 Korintus pasal 13 itu lengkap. Kasih tidak cemburu, kasih tidak iri hati. Kasih tidak dendam. Tuhan mau sebagai anggota tubuh Kristus, mari kita saling merasakan kesusahan dan kebahagiaan bersama. Olahraga lari maraton itu, kaki ini yang lari bisa 10 kilo dia lari capek, tapi yang pegang piala siapa? Lalu apakah kaki protes? Saya yang capek lari ini? Tidak. Dia turut bersukacita, dia ikut melompat. Walaupun tangan itu yang pegang piala itu. Itulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Itulah tujuan Tuhan mengangkat kita dalam baptisan air, memasukkan kita menjadi anggota tubuh Kristus. Setelah jemaat mula-mula di dalam Kisah pasal 2, mereka dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus, hidup mereka berubah, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka hidup bersama. Ada yang harus mengorbankan hartanya untuk membantu orang lain. Mereka selalu makan bersama dengan penuh sukacita. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan bilangan jumlah orang percaya. Karena mereka menjadi tubuh Kristus yang sehat. Yang ketiga, di dalam amanat agung, ajarlah mereka, ayat yang ke-20, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kuasa yang Tuhan Yesus miliki diberikan kepada setiap kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, ketika kita beribadah dan kita melayani Tuhan, itu belum bisa disebut sebagai melakukan firman Tuhan. Mungkin saudara pikir, wih, so apalah ini? Karena itu masih dalam kategori melakukan fungsi dan peran sebagai anggota tubuh Kristus. Analoginya begini. Saat kita makan, kita mandi, kita olahraga, kita refreshing, kita istirahat. Itu tidak bisa disebut bekerja, saudara. Karena itu aktivitas merawat tubuh kita ini. Waktu kita makan itu kita makan untuk siapa? Ya untuk kita. Waktu kita olahraga itu olahraga untuk siapa? Ya untuk tubuh kita ini. Waktu kita datang ibadah itu untuk siapa? Ya untuk kita, saudara, bukan untuk Tuhan. Waktu kita datang ibadah kita makan firman. Untuk apa? Untuk kekuatan, kesehatan tubuh rohani kita ini.
Itu belum terhitung kita melakukan kehendak Tuhan. Belum terhitung kita bekerja untuk Tuhan. Waktu kita melayani itu seperti kita berolahraga. Kita melatih kekuatan tubuh rohani kita ini. Itu untuk siapa? Bukan untuk orang lain, bukan untuk Tuhan. Untuk kesehatan rohani kita ini. Jangan kita menjadi anak-anak yang kalau kita bisa makan saja itu kita harus dapat hadiah. Karena anak-anak begitu ya. Ayo makan sudah adek, makan sudah. Kalau makan papa kasih permen. Kita bukan anak-anak rohani yang ketika ibadah melayani Tuhan, lalu kita anggap itu sebagai jasa yang harus Tuhan bayar kembali ke kita. Tuhan, saya su ibadah, saya su setia, Tuhan harus berkati saya. Oh tidak, saudara. Itu kewajiban kita untuk apa? Untuk tubuh rohani kita ini. Bukan untuk orang lain. Kalau kita ibadat, yang untung siapa? Bukan orang lain yang untung, kita yang untung. Waktu kita melayani Tuhan, yang untung siapa? Bukan orang lain, kita yang untung. Rohani kita menjadi kuat. Waktu kita memuji Tuhan, siapa yang untung? Kita. Kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Waktu kita berkorban di dalam ibadah, kita belajar tahu, menyadari bahwa semua itu dari Tuhan. Itu semua untuk apa? Untuk kepentingan kita. Jadi jangan kita tuntut kepada Tuhan. Saya su setia, saya su bayar perpuluhan, saya su korban, tidak saudara. Sedangkan melakukan firman adalah segala hal yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat bagi diri kita, menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukan firman kapan? Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Saat kita berusaha dengan jujur, kita menjadi pelaku firman. Saat kita bekerja dengan benar, kita menjadi pelaku firman. Saat kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, sekalipun yang lain tidak mau, kita sedang melakukan firman Tuhan. Itu yang namanya kita melakukan firman. Jadi jangan anggap ibadah itu sudah melakukan firman, tidak. Itu untuk kepentingan rohani kita, untuk manusia rohani kita. Bukan untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Saat orang begini, tapi kita terus lurus, itu kita sedang melakukan firman. Saat orang lain lemah, orang lain mundur, kecewa, tapi kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, itu kita sedang melakukan firman. Amin. Saat kita memberikan dorongan, kekuatan kepada orang lain untuk terus semangat bekerja, itu kita melakukan firman, saudara. Dan dalam itu, dalam terminologi Alkitab disebut kita berbuah. Amin. Berbuah. Pohon yang berbuah itu kan bukan untuk kepentingannya. Pohon tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Tapi ada istilah pohon yang banyak buah itu akan menerima banyak batu juga. Kan begitu. Jadi kalau kita berbuah ya siap-siap juga. Banyak orang tidak suka dengan kita, banyak orang membenci, banyak orang menjatuhkan, tidak apa-apa. Itu berarti kita sudah berbuah. Amin. Tapi kalau orang tidak peduli dengan kita hidup, biasa saja, kita ada seperti tidak ada, jangan-jangan kita tidak berbuah, saudara. Yesus katakan orang akan membenci kamu, dunia akan membenci kamu. Dan untuk itu kita membutuhkan kuasa dari Roh Kudus. Amin. Untuk dapat menjadi murid, untuk dapat menjadi anggota tubuh yang berfungsi, untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan, kita butuh kuat kuasa Roh Kudus. Setelah amanat agung ini diberikan, Tuhan Yesus bilang, sabar, jangan terlalu semangat. Tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan terbukti, saudara, saat murid-murid belum menerima kuasa Roh Kudus, waktu Yesus suruh mereka kasih makan 5.000 orang, alasan terlalu banyak.
Oh, uang 200 dinar mana cukup? Tidak cukup. Wah, susore begini mana ada? Kalaupun ada uang banyak mana ada toko buka? Tidak ada, susore begini semua tutup. Jadi tidak bisa Tuhan. Mana bisa kita kasih makan 5.000 orang? Kalau mau kasih makan, kasih tahu dari kemarin-kemarin supaya kita siap. Ini orang yang belum dipenuhi Roh Kudus. Waktu Yesus menyampaikan rencana Allah di dalam hidupnya untuk dia mati dan bangkit, Petrus bilang, no. Oh, itu tidak mungkin terjadi. Selama masih ada saya, langkahi dulu mayat saya. Yesus bilang, hai iblis, pindah ke belakang. Kamu hanya pikirkan pikiran manusia, tidak memikirkan pikiran Allah. Ini sebelum terima Roh Kudus, saudara. Sebelum terima Roh Kudus, saudara, ketika Yesus sedang menyampaikan tentang penebusan yang akan dia kerjakan dalam Lukas pasal 9 ayat 43 seterusnya, murid-murid malah sibuk bertengkar siapa yang terbesar di kerajaan Allah. Saudara lihat, Yesus lagi memberitakan kepada mereka, kita harus bersiap. Kalian harus siap, satu waktu kalian akan ditinggalkan. Mereka malah sibuk, siapa yang paling besar. Kalau kita masih sibuk dengan siapa yang terbesar, siapa yang terlihat, siapa yang terhormat, kita belum menerima kuasa dari Tuhan. Tetapi ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, dalam Kisah pasal 2 itu, sikap mereka berubah, hidup mereka berubah, tujuan-tujuan mereka berubah, orientasi mereka berubah, saudara. Ayat yang terakhir, Kisah pasal 4, Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Bahkan ketika mereka dianiaya, dicambuk karena memberitakan Injil, mereka bersuka cita, saudara. Mereka bersuka cita. Mereka bersyukur karena mereka menganggap bisa mengalami sedikit dari penderitaan Kristus. Inilah orang-orang yang diberi kuasa. Mari kita menjadi orang-orang percaya, yang bukan sekedar datang ibadah, yang bukan sekedar memuji Tuhan, yang bukan sekedar melayani, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi guru yang benar, menjadi murid yang benar, menjadi anggota tubuh yang benar, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar, sehingga sorga kekal itu pasti menjadi bagian kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke
Bapa, berjalan di sampingmu.